Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatasi kejenuhan. Nah, tapi tentu kita bahas dulu ya, kejenuhan itu sebenarnya apa. Nah, ke orang kejenuhan itu agak mirip tapi tidak sama persis dengan bosan. Ya, kalau bosan itu lebih ke perasaan ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya mungkin masih dibutuhkan atau masih bagus atau apa gitu, tapi karena secara emosional itu merasa udah bosan aja gitu. Jadi kadang-kadang nggak mesti ada penyebab logisnya ya. Kalau kejenuhan nggak seperti itu. Kejenuhan itu sebagaimana bahasanya, jenuh itu artinya terlalu eh, tinggi konsentrasinya ya. Jadi kalau air kita masukkan gula ya sesendok itu biasa, 2 sendok 3 sendok, tapi kalau air segelas dimasukin gula sampai setengah kilo itu kan kalau diaduk udah nggak bisa larut lagi kan. Itu berarti kan air itu sudah jenuh gitu, sudah nggak bisa masuk gula baru. Nah, jadi kejenuhan itu ya seperti gitu. Ketika dimana pikiran kita ya itu sudah tidak mampu lagi menampung hal yang sejenis gitu ya. Nah, sejenis ini bukan benar-benar dari tindakannya tapi polanya. Nah, banyak orang mengira bahwa kejenuhan ini harus diatasi dengan mencari hal-hal baru saja gitu. Tapi eh, kenyataannya ya, kita kalau terus-menerus hal baru, hal baru, hal baru, hal baru gitu, itu lama-lama malah jenuh dengan hal baru, maunya cari sesuatu yang lebih stabil, biasa aja. Ini kalau Anda nggak percaya, Anda bisa tanya pada orang-orang yang kerjanya surveyor apa itu, tiap kali mesti tempat baru, tempat baru, tempat baru. Aduh, kapan bisa duduk tenang aja di kantor, nggak mana-mana gitu ya. Nah, jadi kejenuhan ini bukan terhadap tindakan, bukan terhadap hal, tapi terhadap pola ya. Jadi pola yang berulang, pola yang berulang, pola yang berulang gitu. Nah, itu yang menyebabkan kejenuhan. Dengan demikian, untuk menghilangkan kejenuhan itu kita harus bisa memvariasikan pola. Akan tetapi memvariasikan pola itu mudah ngomongnya, dalam prakteknya belum tentu bisa dilakukan. Karena kalau apalagi kita kalau berhubungan dengan pekerjaan, dengan sekolah, kuliah, itu kan memang ada suatu pola yang memang harus diulang terus setiap hari kan. Jadi itu secara otomatis kita tidak bisa main ngubah-ngubah. Jadi kayak nggak bisa kita bilang, oh hari ini saya mau ganti jadwal kuliah saya, kalau biasanya kuliahnya A, hari ini mau ganti di kuliah B gitu. Nah itu nggak bisa kan. Jadi akan terjadi suatu kejenuhan jika akibat dari kondisi. Nah tapi itu kan secara sehari-hari ya. Jadi orang pelariannya kemudian libur gitu ya, ambil cuti dulu sehari gitu, terus nongkrong di mall atau apa. Nah nanti balik agak enakan tapi nggak lama jenuh lagi. Oke, kalau secara energi ya, menggunakan bioenergi itu jauh lebih mudah urusannya. Jadi ketika eh, jadi saya jelaskan itu, kalau bisa dilihat di gambar ini, di gambar otak gitu ya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang itu kayak misalnya bagian ini ya, urutannya sekuensinya gitu. Nah, itu berulang nah, itu yang mengakibatkan kejenuhan. Nah, kalau kita mainnya di bioenergi ya, terutama bioenergi sistem syaraf yang memang larinya di otak, ini kita bisa dengan mudah hanya dengan relaksasi aja, kemudian kita mengatur, mengubah agar masuk pola yang berbeda ya. Jadi polanya itu langsung berubah, dan setelah beberapa waktu kita jalankan gitu, itu hilang kejenuhan itu ya. Jadi seakan-akan mulai dari baru lagi ya. Jadi berbeda dengan orang yang pergi ke sementara dong ke mall ya, kayak orang biasanya kan jenuh di kantor, libur seminggu, segernya sesudah itu 2 hari udah terus jenuh lagi. Kalau dengan menggunakan energi sistem saraf ini, kita bisa langsung
mengubah patternnya ya. Nah, mengubah patternnya sehingga energi yang masuk itu polanya berganti. Itu berarti hanya dalam waktu 10 menit efeknya bisa sama seperti orang liburan seminggu. Jadi bisa 2-3 hari hilang kejenuhan. Oke, nah proses cara tepatnya bagaimana? Oke, jadi kita menggunakan sistem saraf itu dibiarkan dulu energi itu mengalir ya. Jadi secara istilah lainnya reiki ya. Jadi kita biarkan dulu reiki itu keluar ya. Sesudah terasa ngalir ini kita arahkan ya dengan cara memvisualisasikan. Jadi dibayangkan energi yang keluar di tangan ini ya masuk ke otak kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara supaya polanya tidak sama dengan yang biasa sehari-hari? Oke, ingat, jadi kita tidak perlu secara spesifik. Kalau misalnya biasanya polanya frontal lobe terus parietal terus occipital begitu, ya kita tidak perlu secara spesifik. Mesti diganti dengan pola berikutnya adalah occipital terus parietal terus frontal, enggak. Jadi intinya kita hanya mengubah dari pola yang terjadi sehari-hari. Nah, itu kita di mana yang paling terasa ya tingkat kejenuhan. Itu beda loh. Jadi kalau orang yang jenuhnya karena dia melakukan hal yang sama terus-menerus ya, halnya memang sama terus-menerus, itu dia akan lebih cenderung merasa jenuh itu di bagian di sini ya, di bagian frontal lobe, tapi di bagian belakang. Ketika orang yang terus-menerus melakukan hal baru tapi patternnya sama, jadi dia setiap hari harus hal baru, itu dia akan cenderung mengalami masalah di bagian occipital sini. Jadi agak beratnya agak di belakang. Nah, jadi yang kita harus lakukan itu adalah kita visualisasikan energi itu masuknya ke bagian selain dari yang terasa berat. Oke, ini kembali. Jadi kalau dibilang kalau terasa lebih berat di depan, berarti kita visualisasikan masuknya di belakang. Kalau terasa lebih beratnya di belakang, berarti kita visualisasikan masuknya di depan. Nah, dengan terjadinya masuknya energi reiki atau sistem saraf itu di daerah otak yang tidak terasa berat, nah itu akan mengakibatkan perubahan tekanan dari energi, dan itu polanya akan menjadi berubah. Dan dengan menjadi berubah itu nanti kejenuhan itu otomatis hilang. Nah, itu mudah sekali dites, bisa langsung dites, terutama kalau lagi kerjanya kebut-kebutan gitu kan. Nah, terus jenuh kan, coba aja langsung dites, itu bisa langsung ketahuan. Oke, jadi itu bagaimana kita bisa menghilangkan kejenuhan versi bioenergi. Ya, jadi penggunaan bioenergi sistem saraf alias reiki ini tidak hanya terbatas di masalah kejenuhan saja, bahkan secara keseluruhan ya. Kalau bioenergi itu bisa digunakan untuk memprogram banyak hal di otak kita, karena semua yang di dalam otak kita ini yang namanya neuron itu sebenarnya terbentuk dari energi sama chemical gitu. Jadi ada bahan kimia, ada energi, terus jadilah dia neuron. Jadi adalah suatu hal yang benar-benar seperti itu adanya ketika kita mengatakan memprogram otak, itu memang benar seperti itu. Nah, bagi Anda yang tertarik ingin tahu seperti apa ya memprogram otak, ini ada ebook saya buat ebook ya, namanya judulnya dasar pemrograman otak manusia. Itu saya benar-benar menerangkan jadi dan dengan studi kasus bagaimana caranya bisa melakukan pemrograman terhadap otak manusia. Nanti akan saya buat lagi lanjutannya, menerangkan bagaimana caranya kita bisa menginstal bakat, gitu, mengcopy skill segala macam. Nah, kalau untuk Anda yang tertarik lebih jauh tentang spesifik di Reiki-nya, saya juga ada membuat ebook ini ya, kebenaran tentang Reiki. Jadi segala sesuatu yang selama ini tidak dibicarakan, yang disembunyikan tentang Reiki, itu saya tulis di ebook itu. Oke, sekian, terima kasih.